2 bulan telah berlalu semenjak Lesti mengenal sosok Rizky Bilar. Selama itu pula, pengenalan watak serta karakter masing-masingnya semakin mendalam. Jika di awal perkenalan keduanya ragu-ragu untuk melempar pujian, maka kini semuanya terasa semakin jelas di mata. Kekaguman sudah mulai terucap. Bilar pun tak sungkan mengatakan Lesti sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang. Kerja keras demi menyembuhkan sakit sang ayah, benarkah kecintaan Lesti pada keluarga membuat Bilar terpesona? Sudah saling mengenal satu sama lain, Lesti dan Bilar tak ingin buru-buru mengganti status dengan pacaran. Sama-sama masih ingin bahagiakan keluarga, saat ini Bilar belum berniat untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Tapi, jika pada akhirnya menikah, benarkah Bilar ingin menggelar resepsi mewah sembari mengundang ribuan orang? Karir menanjak semenjak kenal Lesti, Bilar yang dulunya pernah bermimpi menggeluti berbagai bidang di dunia entertainment, akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya. Ingin serius menjadi penyanyi? Benarkah di awal rekaman, Bilar dilanda rasa gugup hingga keringat dingin bercucuran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berawal dari mata turun ke hati, kisah perkenalan Lesti dan Bilar memang karena dijodohkan netizen. Netizen boleh heboh, namun keduanya tetap menjalani hubungan secara profesional. Status hubungan mereka pun hingga saat ini masih teman dekat. Kendati demikian, progres perkenalan selama 2 bulan belakangan tak bisa dianggap sepele. Jika dulunya Bilar dan Lesti masih malu-malu melempar pujian, maka kini sang aktor secara terang-terangan mengungkapkan rasa kagum pada Lesti lantaran kecintaan yang luar biasa pada orang tua. Saya udah berulang kali bilang bahwa Lesti ini seorang yang memang ibaratnya berlian yang bersinar di dalam keluarganya gitu. Seorang yang bisa dibilang emang ini adalah tulang punggung keluarga. Dan makanya dan sangat orang yang sangat memuliakan orang tuanya sih dalam hal apapun. Karena saya lihat justru itu salah satunya yang saya tangkap gini, dia ya mungkin dia ngerasa dengan kesederhanaannya daripada dia hidup berfoya-foya dia lebih baik untuk ngasih itu buat orang tuanya gitu. Dan itu suatu hal yang bisa menjadi inspirasi banyak orang. Karena dia dari kecil, memang dari kecil ya udah diajarkannya seperti itu. Ya nurut dan harus menerima saran orang lain. Kalau memang baik-baik kita jalankan, kalau ya harus pintar-pintar juga. Seorang anak yang selalu ingin memuliakan orang tuanya, selalu ingin bahwa ya hartaku juga adalah harta orang tua. Kalau dibilang masuk kriteria saya, siapa sih orang yang gak mengagumin sosok wanita yang selalu memprioritaskan orang tuanya dan orang yang selalu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan itu menjadi kagum pada dia gitu. Ya, saya kagum dan saya yakin juga banyak orang juga ya yang mengagumi sosok Lesti. Buat Dede, keluarga itu, mau bagaimanapun Dede pasti kembalinya itu sama keluarga. Keluarga tuh segalanya sih menurut Dede mah. Jadi lebih baik Dede mah riweuh, kemana riweuh, tapi yang penting bareng keluarga. Masih terngiang jelas pernyataan Lesti bahwa terlalu cepat menyebut hubungannya dengan Bilar dalam konteks spesial. Ya, kala itu keduanya memang baru bertatap muka
dan tak begitu mendalam seperti apa karakter pasangan serta latar belakang keluarga. Dulu masih memendam rasa ragu, kini Lesti tak sungkan curhat tentang masalah keluarga pada Bilar. Pertemuan rutin serta kerjasama dalam berbagai proyek seolah menyatukan keduanya tak hanya soal chemistry, tapi juga soal hati. Curhatan tentang sang ayah yang sakit dan harus menjalani operasi pun terungkap kala sedang berdua dengan Bilar. Jadi sempat cerita juga ke saya bahwa emang ada penyakit bapak yang emang butuh operasi gitu. Dan saya harap semoga bisa berjalan dan semoga nanti jika operasinya berjalan semoga berhasil dan semoga bapak bisa sembuh dan diangkat penyakitnya. Dia cuma menceritakan sedikit aja ada butuh operasi gitu bapak. Tapi saya sendiri belum berani nanya gitu penyakitnya apa. Yang mengharukannya ya itu karena tujuannya dia pengen seperti ini, pengen ikut audisi itu karena tujuan pengen ngobati saya. Itu yang paling mengharukan saya. Terus memang dan keduanya memang dia udah punya cita-cita pengen membahagiakan orang tua, pengen ngangkat orang tua. Itu sih yang paling mengharukan kalau buat ya kalau masalah pencapaian atau rezeki kan itu ada yang ngatur. Sosok Lesti yang selalu utamakan keluarga pun membuat Bilar kagum padanya. Lantas benarkah untuk pernikahannya nanti, Bilar ingin merayakannya besar-besaran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Netizen punya andil dalam menyatukan Rizky Bilar dan Lesti yang kini jadi pasangan idola terbaru. Para pendukung Lesti dan Bilar pun ternyata datang dari berbagai kalangan. Tak hanya artis seperti Fitri Karlina, salah satu pegawai di kementerian pun ternyata tergabung dalam member Leslar. Menariknya, tak sebatas mendukung belaka, netizen yang tak sabar menuntut Bilar agar segera menghalalkan Lesti. Sesuai dengan tagar yang sering digunakan, kawal sampai halal. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you. Ada statement menjaga sampai halal. Mengawal Sampai halal. itu nggak minta forever aja tepat awal gitu. Tanggapan kamu sendiri? Iya kembali lagi sih itu kan itu kan termasuk dukungan mereka, doa mereka mengawal gitu sampai halal gitu dengan slogan yang menarik sekali. Saya sih cuma bisa bilang bahwa doakan yang terbaik aja, doakan yang terbaik segala sesuatunya. Insya Allah doa yang baik akan berbalik ke kita. Alhamdulillah sih ya, maksudnya ya suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa banyak dan yang saya tahu saya sempat dengar kabar dari asisten saya bahwa member Lestar ini bukan cuma kalangan biasa, tapi ada juga yang seperti orang-orang yang bekerja dalam kementerian gitu. Salah satu membernya ada yang bekerja di kementerian dan itu saya kagum gitu. Ternyata banyak berbagai macam profesi yang mencintai kita gitu. Dan termasuk kalau dalam hal ini seperti Mas bilang tadi ada Teh Fitri ya, yang emang sangat ngedukung kita gitu. Bagi saya suatu kehormatan tersendiri karena emang dari dulu saya selalu berkeinginan sebelum saya terjun di entertain, saya selalu berangan-angan kapan ya gue punya fans, punya orang yang mencintai saya yang di semua golongan gitu, di semua golongan, nggak hanya misalkan ibu-ibu atau remaja atau anak-anak, tapi bisa semuanya gitu saya ambil. Dan ternyata Tuhan Allah menjawab semuanya
Dan ternyata saya saat ini ngerasain gitu apa yang saya cita-citakan dulu. Terima kasih aja dari aku pribadi untuk kalian semua yang sudah mensupport, mendoakan, apalagi sampai mereka tuh benar-benar yang memperhatikan perasaan kita ya, maksudnya perasaan Dede sama Kak Bilar, yang mudah-mudahan doa tulus kalian diijabah sama Allah, terus langkah-langkah kalian juga diberikan kemudahan sama Allah, dan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa Intens Investigasi, ultimatum dari fans sudah jelas. Mengawal sampai halal adalah harapan sekaligus doa agar sang idola mampu mewujudkan impian mereka. Namun, menikah bukan soal membuat orang lain bahagia atau karena didesak pihak lain. Menikah adalah soal kesiapan serta kematangan dalam membangun rumah tangga. Maka dari itu, saat ini Rizky Bilar tak ingin terburu-buru hidup berkeluarga. Kendati demikian, jika pada akhirnya menikah, aktor tampan kelahiran Medan itu berniat merayakan secara meriah lantaran dirinya akan jadi raja serta mempelai wanita menjadi ratu dalam sehari. Nah, belum ngekonsepin sih sebenarnya. Cuma kalau emang kalau emang ya seperti Mas bilang tadi wedding dream, ya dulu kepikiran pengen punya outdoor. Cuma saya sendiri pribadi yang emang fleksibel ya, ibaratnya jika emang one day emang punya pernikahan ya ngikutin aja gitu, ngikutin konsep, dan mungkin nanti suatu saat kalau emang ada ya pasti saya minta discuss sama pasangan saya juga. Untuk saat ini juga saya sebenarnya belum kepikiran karena kan saat ini situasi pandemi nih, karena jujur pribadi saya pengen ketika saya menikah nanti itu kan kita sebagai pasangan, saya sendiri bakal ingin jadi Raja Sari dan pasangan saya juga menjadi Ratu Sari, dan emang harus benar-benar spesial lah gitu sekali seumur hidup, momen yang emang bener-bener ya nggak bakal terulang lagi gitu. Jadi saya harus benar-benar maksimalin dan orang-orang yang juga yang dihadirin, orang-orang yang hadir dalam pernikahan saya tuh banyak gitu. Kalau sekarang kan emang situasinya lagi nggak memungkinkan, jadi saya belum kepikiran juga untuk nikah. Seperti keinginan saya dulu ketika saya nikah, saya pengen banyak orang yang bisa saya undang, dan ya mana tahu juga mas dari media juga bisa saya undang kan, hadir gitu. Jadi untuk saat ini belum kayaknya. Kalau untuk orang-orang kayak banyak orang kayak memaksakan, ayo sekarang dong. Soalnya kan nikah itu kan bukan sesuatu yang seperti beli kacang goreng, perlu pemantapan dan perlu konsep pernikahan juga tuh banyak juga gitu. Oke, Bill. Jadi lari nih, jadi curhat ya untuk Lesti dan saya. Saat ini kan emang masih dalam proses ya penjajakan lah, mungkin banyak orang yang menuntut segala macam. Seperti yang saya bilang tadi, saya pengen nikah tuh kan sekali seumur hidup gitu, jadi bukan sesuatu yang harus diburu-buruin. Ya lihat ya jalanin aja prosesnya, nikmatin aja prosesnya. Saya minta doain aja yang terbaik buat kita, buat saya dan Lesti. Ingin menikah sekali seumur hidup? Nantinya Bilar pun ingin merayakan pernikahannya agar jadi momen tak terlupakan. Kini melebarkan sayap jadi penyanyi, benarkah Bilar sempat gugup hingga keringat dingin saat pertama kali rekaman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Rezeki, jodoh, dan maut ada di tangan Tuhan. Namun pada akhirnya manusia tetap harus berusaha untuk menggapainya. Jodoh Rizky Bilar memang masih abu-abu, tapi soal karir, titik cerah itu mulai kelihatan. Bilar yang dulunya hanya menekuni dunia akting sebagai aktor sinetron, kini mampu merambah berbagai bidang. Host, juga olah vokal dijajalinya. Baru menekuni dunia tarik suara,
Siapa sangka 2 single telah ia luncurkan. Tampak profesional, benarkah di awal rekaman Bilar sempat gugup, juga keringat dingin? Kayaknya bernyanyi gitu. Bener gak sih? Ya, sambil belajar. Nggak, pengen aja gitu mencoba sesuatu, kan di bidang entertain itu kan luas. Dan kebetulan emang Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa mencicipi semuanya gitu, hampir semuanya. Kayak nge-host, dikasih kesempatan juga nyanyi, dan ya saya harap ketika Tuhan ngasih saya kesempatan, saya nggak nyanyain dan justru harus belajar lah. Ketika saya mencoba, bukan hanya sekedar mencoba, tapi harus benar-benar komit dan total dalam menjalani. Oh iya, kelihatan nervous karena bang ini baru pertama nih aku rekaman, baru pertama kali rekaman kayak gitu. Udah nggak apa-apa Ki, santai aja gitu. Dia bilang kebetulan kan kalau emang di dalam studio rekaman, apalagi di ruangan take vokal itu kita matiin AC kan gitu. Terus dia nyanyi, aduh capek juga ya bang nyanyi. Lah situ main bola satu lapangan muluk balik-balik nggak capek, beda bang kalau main bola keringetan. Lah ini mah keringetan, keringet dingin katanya, takut kena marah sama abang. Pemirsa Intens Investigasi, soal suara mungkin vokal Bilar masih biasa. Kendati demikian, kemauan yang kuat serta usaha kerasnya membuat pria tersebut mampu merilis single yang langsung nongol di kolom trending. Tak lantas puas dengan hasil, Bilar yang sadar dengan kemampuan suaranya tak sungkan minta saran serta belajar vokal pada senior-senior di dunia tarik suara. Ditambah dengan mental yang sudah diasah, Bilar yang dulunya sempat keringat dingin, kini tak cemas pamer vokalnya di depan para juri kontes menyanyi. Dalam hal kecil, saya sering sharing-sharing kepada orang-orang yang emang udah penyanyi ya istilahnya. Dan juga di luar itu saya belajar vokal. Tapi saya salut loh sama dia. Saya salutnya kenapa? Dia berani nyanyi di depan, kan dia ada di satu acara yang kontes ini ya. Itu kan juri-juri itu kan semua penyanyi ya. Kalau saya sih agak kiput ya gitu, maksudnya agak aduh. Dia berani loh. Nah, itu yang saya saya apresiasi itu gitu. Jadi dia punya keberanian besar bahwa mungkin dia tahu dia punya kekurangan, tapi dia berani untuk menunjukkan bahwa gue punya semangat dan mau menjadi seorang penyanyi. Ya kalau ada orang bilang aduh fales atau apa, ya jangan judge begitu juga, karena yang penting adalah kita harus mengapresiasi bahwa dia punya kemauan dan semangat yang besar gitu untuk menjadi seorang penyanyi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.